Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Saktifa dengan NIM 2522093 dari kelas PTIK 2C dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan UAS saya dengan mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampunya Bapak Rian Armanda MPDT. Sekarang UAS kita kali ini yang sifatnya take home dengan sistem ujian lisan yang akan direkam serta diupload di YouTube. Dengan materi yang akan diuji adalah yang pertama, konsep umum SQL yang terdapat pada bab 5 di buku pertama. Selanjutnya, ada buku bab 5 dan bab 6 terdapat pada buku yang kedua. Ada beberapa pembahasan yang terdapat pada bab yang 3 itu. Mari kita masuk di penjelasan selanjutnya. Sekarang kita masuk di bab 5 di buku pertama. Di bab 5 ini terdapat materinya tentang struktur query language. Nah, apa sih itu struktur query language? Kita singkat dengan SQL. SQL ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. SQL ini dirancang untuk berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Dengan SQL, pengguna dapat membuat, mengubah, dan menghapus struktur tabel dalam basis data, serta mengambil dan mengimpulasi data yang ada di dalamnya. Yang seperti kita ketahui, SQL ini memiliki sintaks yang terstruktur dan jelas sehingga dapat memudahkan pengguna untuk menghasilkan perintah-perintah yang tepat. Pada dasarnya, SQL ini terdiri dari beberapa jenis perintah yang diantaranya yang pertama adanya Data Definition Language atau yang bisa kita singkat dengan DLL. DLL ini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur tabel dan basis data. Contohnya perintahnya yaitu untuk membuat tabel baru, untuk mengubah struktur tabel, dan untuk menghapus tabel. Yang kedua, adanya Data Manipulation Language atau yang kita singkat dengan DML. DML ini adalah segala perintah-perintah yang digunakan untuk mengelola data dalam tabel, seperti menambahkan data baru, mengubah data yang ada, atau menghapus data. Contoh perintahnya adalah select atau untuk mengambil data. Yaitu adanya insert yaitu untuk menambahkan data baru, adanya update yaitu untuk mengubah data, dan adanya delete yaitu untuk menghapus data. Yang ketiga ada Data Control Language atau yang kita singkat dengan DCL. DCL ini adalah segala perintah-perintah yang digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap basis data, termasuk hak akses untuk membaca, menulis, dan menghapus data. Contoh perintah DCL ini adalah adanya grant untuk memberikan hak akses dan adanya revoke yaitu untuk mencabut hak akses. SQL ini telah menjadi standar de facto dalam mengelola basis data relasional dan digunakan secara luas oleh para pengembang perangkat lunak dan administrator basis data. Dengan SQL, pengguna dapat melakukan berbagai operasi terhadap basis data secara efisien dan efektif. Itulah pembahasan definisi dari SQL di dalam sistem basis data. Selain definisi, ada juga sejarah tentang SQL di dalam sistem basis data. Di dalam sejarahnya, SQL ini atau struktur query language ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan mengakses data dalam sistem basis data
secara relasional. SQL ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Chamberlin dan Boyke di IBM sebagai bagian dari proyek sistem basis data relasional yang dikenal sebagai sistem R. Pada tahun 1986-an, Amerika merilis standar SQL pertama yang dikenal sebagai SQL 86. Standar SQL terus diperbaharui dan diperluas oleh Amerika atau ANSI ini dan ISO seiring dengan perkembangan teknologi basis data. Selain menjadi bahasa konsultasi, SQL juga mengembangkan fitur-fitur lain seperti kemampuan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel dan indeks. Pada tahun 1999, standar SQL yang diperbaharui dikenal sebagai SQL 1999 yang dirilis untuk memperkenalkan fitur-fitur baru seperti dukungan untuk tipe data XML dan kemampuan untuk membuat prosedur tersimpan dan fungsi dalam bahasa SQL. Standar SQL terus diperbaharui dengan penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan untuk JSON, pengindeksan spesial, dan pengelolaan data berbasis kolom. Sejarah SQL ini mencerminkan perkembangan sistem basis data relasional dan peran penting dalam pengelolaan data. SQL menjadi bahasa standar untuk mengakses basis data relasional dan digunakan secara luas dalam industri teknologi informasi. SQL ini juga telah mempengaruhi perkembangan sistem basis data, yaitu non-relasional seperti basis data NoSQL, yang menggunakan bahasa serupa untuk mengakses dan memanipulasi data. Ada contoh beberapa pernyataan SQL yaitu yang digunakan di dalam sistem basis data, yaitu ada select, yaitu yang digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam basis data. Ada insert yang digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan data baru di dalam tabel. Ada update yang digunakan untuk memperbaharui data yang ada di dalam tabel. Ada delete yang digunakan untuk menghapus data dari tabel yang ada. Ada create table yang digunakan untuk membuat tabel baru dalam basis data. Ada alter table yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Lanjut, adanya drop table yang digunakan untuk menghapus tabel dari basis data. Konsep yang ada digunakan di dalam SQL seperti joins, index, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan di dalam pengelolaan dan pengambilan data dari sistem basis data. Salah satu perintah dari SQL yang paling umum adalah pernyataan select, yang digunakan untuk mengambil data dari salah satu atau lebih tabel dalam basis data. Berikut adalah contoh-contoh pernyataan dari select di dalam SQL. Memilih semua kolom dari tabel. Yang kedua, memilih kolom-kolom tertentu. Yang ketiga, memilih semua data unik dari sebuah kolom. Yang keempat, memilih data dengan kriteria tertentu menggunakan klausa where. Yang kelima, mengurutkan hasil berdasarkan kolom tertentu. Yang keenam, data dengan menggunakan fungsi argen seperti count, sum, average, max, dan minimum. Jadi kesimpulan dari bab tentang SQL ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan sistem basis data secara relasional.
Dalam SQL terdapat beberapa materi penting. Nah, tadi di video yang tadi sudah kita jelaskan materi SQL di dalam buku pertama. Selanjutnya kita masuk yang buku yang kedua. Bab 5 di buku kedua ini menjelaskan tentang perancangan basis data yang membahas tentang definisi desain data dan masalah yang terdapat pada penyimpanan data. Kita masuk pada definisinya. Apa sih itu desain basis data? Desain basis data adalah suatu proses merancang struktur dan organisasi sebuah basis data untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan memastikan efisiensi, integritas, dan ketersediaan data. Desain basis data melibatkan pemodelan entitas, atribut, relasi, serta skema penyimpanan dan akses data. Ada beberapa langkah-langkah di dalam desain basis data, yaitu yang pertama adanya analisis kebutuhan, adalah identifikasi kebutuhan bisnis dan persyaratan data yang harus dipenuhi oleh sistem basis data. Yang kedua adanya pemodelan konseptual, yaitu membangun model konseptual yang menggambarkan entitas, atribut, hubungan, dan aturan bisnis secara abstrak menggunakan alat seperti diagram atau modeling language. Yang ketiga adanya pemodelan logika, yaitu mengubah model konseptual menjadi model logika yang lebih terperinci, termasuk dalam pemilihan skema relasional, normalisasi, dan pengaturan relasi antar tabel. 4. Adanya pemodelan fisik, yaitu mengimplementasikan model logika ke dalam struktur fisik menggunakan tipe data yang disediakan oleh sistem manajemen basis data atau yang sering kita sebut dengan DBMS, yaitu untuk menentukan indeks, kunci, dan batasan integritas data. 5. Adanya optimasi kinerja, yaitu menyesuaikan desain basis data untuk meningkatkan kinerja termasuk pemilihan indeks yang tepat, pengaturan partisi, dan pemilihan strategi query. Yang keenam adanya implementasi, membuat dan mengkonfigurasikan menggunakan DBMS yang dipilih dan mengimpor atau memasukkan data awal. Yang ketujuh yaitu pengujian dan penyesuaian, yaitu untuk melakukan pengujian ini untuk memastikan bahwa basis data berfungsi sesuai harapan dan memenuhi persyaratan bisnis. Yang kedelapan adanya pemeliharaan, melakukan pemeliharaan secara rutin seperti backup data, pemantauan kinerja, dan perbaikan jika ditentukan adanya masalah. Proses desain basis data dapat melibatkan kerjasama antara pengembangan perangkat lunak, analisis bisnis, administrator basis data, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa basis data memenuhi kebutuhan dan tujuan bisnis yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan penyimpanan data. Masalah dalam penyimpanan data ini dalam sistem basis data dapat mencangkup beberapa aspek. Yang pertama, adanya kapasitas penyimpanan yang terbatas, yaitu kapasitas penyimpanan yang tergantung pada perangkat keras dan konfigurasi yang digunakan oleh pengguna. Jika jumlah data yang melebihi kapasitas yang tersedia, maka perlu kita lakukan perluasan ruang penyimpanan atau pemilihan solusi penyimpanan yang lebih baik. Masalah yang kedua adanya kinerja yang buruk. Jika jumlah data dalam basis data sangat besar, kinerja sistem basis data dapat terpengaruh. Permintaan query yang kompleks atau pemrosesan transaksi yang padat dapat menyebabkan penurunan kinerja. Selanjutnya adanya masalah kehilangan data. Dalam basis data dapat menghadapi resiko kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras,
kesalahan manusia, serangan siber, atau masalah lain. Yaitu penting untuk memiliki mekanisme pemulihan yang baik seperti cadangan berkala dan pemulihan data yang teruji untuk memastikan bahwa data yang berharga dapat dikembalikan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Masalah selanjutnya adanya konflik konsistensi. Di dalam basis data yang digunakan dalam sistem terdistribusi, pengguna dapat menghadapi masalah konsistensi data jika beberapa pengguna atau sistem secara bersamaan melakukan pembaharuan terhadap data yang sama. Dapat terjadi konflik di mana satu pembaharuan dapat menimpa pembaharuan yang lain. Masalah yang selanjutnya adanya keamanan data. Keamanan data sangat penting dalam sistem basis data. Ancamannya seperti akses yang tidak sah, pencurian data, atau serangan malware dapat mengakibatkan kerugian yang bisa rugi. Masalah selanjutnya adanya skema penyimpanan yang tidak efisien. Di dalam penyimpanan yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan atau kinerja yang buruk. Dalam skema penyimpanan yang efisien ini termasuk pemilihan tipe data yang tepat, normalisasi data, dan penggunaan indeks dengan bijaksana dapat membantu mengoptimalkan kembali penggunaan ruang penyimpanan kinerja dalam sistem basis data. Masalah selanjutnya adanya ketergantungan pada perangkat keras tertentu. Yaitu sistem basis data dapat memiliki keterkaitan pada perangkat keras. Jika perangkat keras tersebut tidak lagi didukung atau dihentikan produksinya, maka dapat ditimbulkan masalah yang lebih sulit di dalam suatu cadangan. Kita masuk skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama, redundansi. Menurut saya, redundansi ini adalah yaitu untuk mengurangi, yang berarti data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan oleh pengguna. Kalau pembaruan database dengan redundansi, demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Itu pada tabel atas nama dan jurusan seseorang mahasiswa yang disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini dapat memasalahkan redundansi. Yang kedua, anomali. Pembaharuan beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaharuan atau inkonsistensi. Saat kita melakukan pembaharuan dan hanya beberapa salinan ganda yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, anomali penyisipan. Jika tabel pada satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan, itu dapat mendapatkan fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data, kecuali jika seorang mahasiswa tersebut terdaftar di dalam mata kuliah itu. Yang keempat, anomali penghapusan. Jika seorang mahasiswa yang terdaftar di dalam kursus atau les yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang jika ini adalah satu-satunya relasi di dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Kita masuk pada proses perencanaan basis data, yaitu dapat dibagi beberapa langkah step-stepnya. Yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah ini yaitu mendesain basis data aplikasi
adalah memahami data yang akan disimpan di dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus kita cari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna dan studi tentang lingkungan operasi saat dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang terjadi tentang aplikasi yang ada dan yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. 2. Perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis dan persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data. Yang ketiga, desain basis data logis harus dipilih oleh DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang akan dipilih. Itu hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam desain logis adalah untuk mengubah skema ER menjadi skema database relasional. Tadi itu pembahasan dari bab 5 di buku kedua, yaitu tentang perancangan basis data. Selanjutnya kita masuk di bab 6. Di bab 6 ini kita membahas tentang normalisasi. Apa sih normalisasi itu? Di dalam sistem basis data itu adalah proses merancang skema basis data yang menghilangkan anomali dan redundansi data. Tujuan normalisasi ini adalah untuk menghasilkan skema yang efisien, fleksibel, dan mengoptimalkan ketidaksesuaian data. Menurut saya, normalisasi adalah suatu proses di mana dapat relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah suatu proses langkah demi langkah, dan setiap step-step langkah dikenali sebagai bentuk normal. Proses normalisasi melibatkan pemecahan entitas dan atribut ke dalam tabel yang lebih kecil dan lebih terdefinisi dengan baik, serta menetapkan hubungan antara tabel-tabel tersebut atau tabel-tabel yang lain. Normalisasi ini membantu menghindari masalah seperti redundansi data, anomali pembaharuan, anomali penghapusan data atau delete, serta memudahkan pemeliharaan dan perubahan skema basis data. Namun, normalisasi ini juga dapat menyebabkan kompleksitas query yang meningkat. Oleh karena itu, normalisasi harus seimbang dengan kebutuhan pengguna dalam sistem dan performa yang diinginkan oleh pengguna. Istilah penting dalam teknik normalisasi ini yaitu ada field atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau kunci yang dapat mewakili record. Lalu ada kandidat key, yaitu kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Lalu adanya compositive key, yaitu kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Lalu ada primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Selanjutnya adanya alternative key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Selanjutnya adanya foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Masuk pada tahap manfaat normalisasi.
Sesuai yang saya ketahui tentang manfaat normalisasi ini, ada beberapa manfaat. Satu, menghilangkan redundansi data. Dengan mengorganisasi data dengan cara terstruktur, normalisasi memungkinkan penyimpanan data dan pengambilan data yang lebih efisien, dapat mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dan meningkatkan performa sistem. Kedua, meningkatkan konsistensi data. Dengan menerapkan aturan normalisasi seperti normalisasi hingga bentuk normal, normal data akan dipecah menjadi entitas yang lebih kecil dan berhubungan dengan cara terdefinisi dengan baik. Hal ini dapat membantu mencegah adanya gangguan di dalam data. 3. Meningkatkan efisiensi pengolahan data, yaitu struktur normalisasi yang baik mengurangi konflik dan ketidakefisienan dalam mengoperasikan data-data yang ada. 4. Meningkatkan keakuratan dan validitas analisis. Dengan menghindarkan redundansi dan inkonsistensi data, analisis statistik dan pemodelan dapat memberikan hasil yang lebih handal dan bermakna. 5. Meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. Dengan adanya struktur dan terdefinisi dengan baik, basis data dapat mudah dan menambahkan dan diperbaharui dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tanpa mengganggu integritas data yang ada. Yang keenam, adanya meningkatkan integritas referensial. Dengan menerapkan aturan normalisasi ini, seperti kunci primer dan kunci asing, hubungan antara entitas dapat didefinisikan dengan jelas dan dijaga agar dapat konsisten. Jadi, normalisasi ini membantu meningkatkan efisiensi, konsistensi, validitas, keakuratan data di dalam suatu sistem basis data. Hal ini membantu mengoptimalkan pengolahan data dan analisis serta memudahkan pengembangan dan pengolahan sistem yang melibatkan basis data. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu adanya ketergantungan dalam normalisasi. Dalam konteks normalisasi, ketergantungan menunjuk pada hubungan antara atribut-atribut sebuah basis data. Normalisasi adalah suatu proses desain database yang bertujuan untuk menghilangkan anomali dan ketidakkonsistenan data dengan membagi data ke dalam beberapa tabel yang terkait. Tujuan normalisasi ini adalah meminimalkan redundansi data dan memastikan integritas data. 1. Ketergantungan fungsional, yaitu ketergantungan fungsional penuh terjadi ketika sebuah atribut secara unik ditentukan oleh seluruh atribut kunci dalam sebuah tabel. Ketergantungan fungsional ini terjadi ketika sebuah atribut secara unik ditentukan oleh sebagian atribut kunci dalam sebuah tabel. Yang kedua, ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan transitif terjadi ketika sebuah atribut secara tidak langsung ditentukan oleh atribut lain dalam tabel melalui ketergantungan fungsional. 3. Ketergantungan multivariat atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan multivariat atau ketergantungan sebagian ini terjadi ketika sebuah atribut tidak ditentukan oleh kumpulan atribut yang lebih kecil. Poin selanjutnya yaitu tahapan normalisasi. Di dalam desain basis data, normalisasi adalah proses pengorganisasi data ke dalam struktur yang efisien dan bebas dari anomali atau redundansi. Normalisasi bertujuan untuk menghilangkan ketidaksesuaian dalam struktur data sehingga meningkatkan integritas data dan efisiensi operasi basis data.
Tahapan normalisasi ini dalam sistem basis data mengacu pada serangkaian bentuk normalisasi yang dikenal sebagai bentuk normalisasi atau tingkatan-tingkatan normalisasi. Itu yang sebagai berikut beberapa tahapannya. Yang pertama, normalisasi tingkat pertama atau first normal from 1NF, yaitu dipastikan setiap kolom dalam tabel hanya berisi data atomik atau tidak ada nilai ganda atau multivalue. Identifikasi kolom kunci atau kunci primer yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Yang kedua, normalisasi tingkat kedua atau second normal from 2NF. Memenuhi syarat 1NF, yaitu memastikan setiap non-kunci kolom dalam tabel bergantung sepenuhnya pada kunci primer tabel. Jika ada kolom non-kunci yang bergantung pada subset dari kunci primer, pindahkan kolom tersebut ke dalam tabel yang terpisah. 3. Normalisasi tingkat ketiga atau third normal from 3NF, yaitu memenuhi syarat 2NF. Pastikan setiap kolom non-kunci dalam tabel tidak memiliki ketergantungan transitif pada kunci primer. Jika ada ketergantungan transitif, pindahkan ke kolom-kolom tersebut ke dalam tabel yang terpisah. 4. Normalisasi tingkat keempat atau fourth normal from 4NF, memenuhi syarat ke-3NF. Pastikan tidak ada ketergantungan multivalue yang dalam tabel. Jika ada ketergantungan multivalue, pindahkan kolom-kolom tersebut ke dalam tabel yang terpisah. Selain tahapan yang tadi, ada juga normalisasi tingkat lanjutnya seperti normalisasi kelima, yaitu 5NF, dan normalisasi tingkat ke-6 atau 6 normal from 6NF yang membahas aspek-aspek lebih lanjut dalam normalisasi. Namun, pada tahapan 1NF hingga 3NF biasanya sudah cukup untuk sebagian besar desain basis data. Penting untuk kita ketahui bahwa normalisasi itu harus dilakukan dengan bijaksana dan seimbang. Kalau terlalu banyak normalisasi dapat menyebabkan kompleksitas yang berlebihan dan kinerjanya yang buruk, sedangkan terlalu sedikit normalisasi dapat meningkatkan redundansi dan kesulitan dalam mempertahankan integritas data. Sudah kita ketahui di bab 5 di buku pertama tadi yang menjelaskan tentang SQL atau Selection Query Language, yaitu selanjutnya di bab yang 5 di buku yang kedua. Pada bab ke-6 yang ada di buku yang kedua, yaitu materinya tentang normalisasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.